Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Welcome back to my channel TPMDS. Selamat datang kembali pada channel TPMDS. Hai sobat-sobat TPMDS manapun berada, informasi terkini rekrutmen ASN P3K 2023. Nah, sobat-sobat TPMDS manapun berada, Bapak Ibu telah menunggu hasil terkait dengan kelulusan P3K di bawah Kementerian Agama untuk jabatan fungsional teknis, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ini sudah ada pengumumannya. Untuk teknis di Kemenak sendiri ini mencakup yaitu P3K guru dan P3K teknis-teknis lainnya, Bapak Ibu. Nah, sobat-sobat TPMDS, Kementerian Agama telah mengumumkan hasil akhir yaitu kelulusan P3K 2023 sebesar 3.620 pelamar yang lolos seleksi jabatan fungsional teknis calon P3K Kementerian Agama 2023. Nah, Bapak Ibu di sini sudah ada untuk pengumumannya. Bapak Ibu bisa scan untuk barcode-nya melalui Pindai, yaitu scan barcode menggunakan aplikasi pada Play Store, bisa juga Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu setelah Bapak Ibu scan, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hasil ya, hasil akhir yaitu P3K untuk lulus tidak lulusnya Bapak Ibu dalam seleksi P3K Kementerian Agama. Bapak Ibu juga bisa melihat melalui akun Bapak Ibu masing-masing pada http CASN ataupun SSCASN Go ID Bapak Ibu. Nah, mari kita bahas Bapak Ibu, untuk kelulusan P3K Kementerian Agama Bapak Ibu, hari ini telah diumumkan ya hasil akhir tersebut oleh Ketua Panitia, yaitu Bapak Sekjen Kemenak, yaitu Bapak Nizar Ali. Ini telah mengatakan bahwa 3.620 pelamar yang lolos seleksi di tahun 2023 ini Bapak Ibu. Alhamdulillah seluruh tahapan seleksi jabatan fungsional teknis P3K Kemenak telah selesai dan malam ini telah diumumkan yaitu 3.620 peserta yang lolos seleksi. Dan Bapak Ibu yang dinyatakan lolos seleksi P3K yaitu selamat bagi Bapak Ibu yang telah dinyatakan lolos seleksi P3K 2023 itu pada 29 Desember 2023. Nah, Bapak Ibu, menurut dari Bapak Nizar, yaitu selaku Ketua Panitia CSN di Kementerian Agama, sebanyak 78.170 peserta ini mendaftar P3K untuk P3K Teknis Kementerian Agama dengan memperebutkan formasi 3.833 formasi yang tersedia. Dan yang lolos seleksi administrasi hanya 3.620 yang lolos ya untuk P3K Kemenak. Jadi masih ada 213 formasi yang masih belum terisi pada Kementerian Agama. Nah, Bapak Nizar juga menambahkan peserta yang dinyatakan lolos seleksi, Bapak Ibu dapat mengisi DRH melalui SSCSN atau dokumen elektronik ya, mulai dari 29 Desember hingga 14 Januari 2024 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang Bapak Ibu perlu persiapkan untuk Bapak Ibu yang telah lolos seleksi, diantaranya Bapak Ibu mempersiapkan yaitu pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang merah. Nah, kemudian ijazah asli Bapak Ibu ya bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri ini telah memperoleh surat pernyataan ijazah dari Kementerian Agama yang berwenang. Nah, kemudian transkrip nilai asli Bapak Ibu scan juga. Scannya Bapak Ibu menggunakan scanner ya, bukan menggunakan scan HP Bapak Ibu. Ini menggunakan scanner. Nah, transkrip nilai ataupun bagi lulusan luar negeri, transkrip nilainya ini yang dihasilkan dari konferensi dari indeks kumulatif atau IPK-nya yang telah dari Kementerian Agama ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya hasil cetak print out DRH. Nah, DRH ini sudah kami buatkan tutorialnya Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan cek saja tutorial bagaimana cara pengisian DRH pada laman SSCSN Go ID. Nah, jadi Bapak Ibu pada bagian nama, tempat tanggal lahir ini nanti ditulis tangan Bapak Ibu menggunakan huruf kapital atau balok dengan tinta hitam yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi materai 10.000. Nah, lanjutnya untuk surat pernyataan 5 poin. Nah, 5 poin sendiri kan sudah diberikan oleh Kementerian Agama untuk formatnya yang kemarin Bapak Ibu mendaftar ya. Ini bermaterai 10.000 ya, dicetak Bapak Ibu. Materai 10.000, kemudian keterangan SKCK atau surat dari kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian RI, berlakunya ini sampai pada saat pengisian DRH. Nah, ini pengisian DRH-nya dimulai dari tanggal 29 sampai 14 Januari Bapak Ibu. Ini jangan sampai telat ya. Nah, selanjutnya setelah SKCK Bapak Ibu menyiapkan surat keterangan jasmani rohani dari dokter yang berstatus
PNS atau pegawai negeri sipil pada unit pelayanan kesehatan pemerintah atau RSUD yang dibangun oleh pemerintah ya. Kemudian ini dibuat untuk ditetapkan paling kurang bulan Januari 2024 Bapak Ibu. Dan selanjutnya yaitu surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika, psikotika, prekursor dan zat adiktif lainnya pada di sini Bapak Ibu itu rumah sakit bisa ataupun pada Bayangkara ini juga bisa. Ini di rumah sakit Bayangkara bisa, rumah sakit umum bisa ya Bapak Ibu. Nah ini untuk pejabat yang berwenang untuk pengujian zat narkotika tersebut ditetapkan paling kurang bulan Januari 2024. Nah, apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan peserta ini dinyatakan lulus dan tidak mengisi DRH atau tidak memenuhi melengkapi dokumen, maka Bapak Ibu bersangkutan ini tidak memenuhi syarat dan dianggap mengundurkan diri Bapak Ibu. Nah, ini apa Bapak Ibu ya? Jadi poinnya sampai H ini Bapak Ibu perlu lengkapi. Jadi Bapak Ibu lengkapi pada rumah sakit ataupun pada dokter-dokter yang berstatus PNS atau dari milik pemerintah di sini menggunakan untuk meminta surat-surat yang telah dipinta oleh dalam pengisian penetapan NIP ya. Nah, jadi Bapak Ibu apabila pesertanya nyatakan lulus namun memilih mengundurkan diri, Bapak Ibu bisa membuat surat pengunduran diri dan diupload pada SSJSN. Dan Bapak Ibu bagi peserta pengisi pengganti akan dipanggil melalui pengumuman dari Kemenak untuk selanjutnya. Dan jika ada peserta yang sudah dinyatakan lulus, sudah mendapatkan persetujuan NIP3K, namun Bapak Ibu mengundurkan diri, Bapak Ibu akan diberikan sanksi tidak boleh melamar P3K 1 periode berikutnya. Dan apabila kemudian hari peserta terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta atau melakukan manipulasi data, Bapak Ibu akan dinyatakan batal lolos ya atau diberhentikan dari P3K. Dan keputusan panitia bersifat final Bapak Ibu. Nah, adapun selanjutnya Bapak Ibu untuk kode kelulusan pada P3K jabatan fungsional teknis di Kementerian Agama, di sini Bapak Ibu ada kode PL. Kode PL peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan lulus seleksi, ini sudah pasti. Kemudian kode P adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas saja Bapak Ibu, tapi tidak lulus seleksi P3K. Kalau kode PR1L ini adalah peserta X kategori kedua yang lulus seleksi dan berkebutuhan khusus ya. Kemudian kode PR1 XTHK2 dan memenuhi nilai ambang batas. Kemudian PR2L ini adalah non ASN kebutuhan khusus lulus seleksi Bapak Ibu. Tapi kalau kode PR2 saja ini guru non ASN tak berkebutuhan khusus dan tetap memenuhi nilai ambang batas saja. Dan kode TL adalah peserta yang tidak lulus seleksi P3K. Kode TH adalah peserta yang dinyatakan tidak hadir pada seleksi P3K. Nah, informasi selanjutnya Bapak Ibu untuk P3K Kementerian Agama, Bapak Ibu bisa melihatnya melalui aplikasi Pusaka Kementerian Agama yang Bapak Ibu bisa unduh di Play Store. Nah, ini loh Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah pasti pengisian DRH adalah menggunakan kode PL ya dan kode PR1L ya. Nah, kemudian kode PR2L. Nah, ini Bapak Ibu ya. PR2L. Jadi peserta non ASN kebutuhan khusus dan lolos seleksi P3K. Nah, Bapak Ibu bisa setelah Bapak Ibu scan di sini akan Bapak Ibu lihat lampirannya. Nah, ini Bapak Ibu lampiran P3K-nya. Nah, jadi inilah yang kita maksud yaitu misalkan di sini yaitu ahli hukum ya, analisis hukum. Di sini ada pesertanya dan dinyatakan keterangannya PR2L. Nah, PR2L ini adalah peserta ya, yaitu non ASN kebutuhan khusus dan lolos seleksi. Nah, namun begitu Bapak Ibu di sini juga ada yaitu nah ini macam ini PR2L berarti ini ada dua formasi lulus semuanya dan selanjutnya nah ini ya, ini ada 3 yang lolos. Kalau PR2 saja ini adalah lolos administrasi saja ya, lolos passing grade saja ya PR2. Nah, ini PR2 adalah non ASN yang memenuhi nilai ambang batas saja tapi tidak lolos seleksi. Nah, ini Bapak Ibu bisa download semuanya, Bapak Ibu ada namanya sini. Nah, inilah sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya untuk sobat-sobat TPMDS dimanapun berada.